Tommy, udah selesai bermain dirapikan lagi ya mainannya. Nggak mau. Jangan dong, selesai bermain harus dirapihkan supaya mainannya tidak kesana kesini dan nggak keinjak, nanti rusak dan hilang. Nggak mau. Malas ah. Adik-adik, tadi adik-adik lihat si Tommy nggak? Iya, dia main, tapi sehabis main, mainannya nggak dirapiin lagi adik-adik, jadi berantakan gitu. Menurut adik-adik, seharusnya mainannya dirapihkan atau enggak ya? Apa? Dirapihkan. Betul. Sehabis main, sebaiknya adik-adik merapihkan kembali mainan adik-adik. Dikumpulkan kembali supaya tidak hilang. Kita nantikan lagi ya, nanti bagaimana ceritanya si Tommy. Adik-adik, apa kabar semuanya? Halo, halo, halo. Berjumpa lagi dengan Kak Petris di sini. Kak Petris mengajar di kelas Balita A. Adik-adik, semuanya dalam keadaan sehat kan? Kalau ada yang sakit, adik-adik cepet-cepet kasih tahu mama sama papanya ya, supaya adik-adik dikasih obat. Kak Petris selalu berdoa buat kita semua supaya kita dalam keadaan yang sehat. Yeay! Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian dulu ya. Kita mau nyanyi. Adik-adik masih ingat gak lagunya ini? Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Kita nyanyikan sama-sama ya. Yuk adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau pakai gerakannya. Adik-adik ikutin gerakannya Kak Petris. Sekalian kita senam pagi-pagi supaya tubuh kita sehat dan bugar. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bagus adik-adik nyanyinya. Walaupun adik-adik ibadah sekolah minggunya dari rumah, tapi Kak Petris lihat adik-adik tetap semangat nyanyinya. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut lagi, sekarang kita mau, Kak Petris lagi ngapain nih? Betul, kita mau berdoa pembukaan dulu. Nah, seperti biasa, siapa yang mau bantuin Kak Petris berdoa pagi ini? Coba yang duduknya paling rapi, tidak ngobrol kanan kiri, siapa ya? Kak Petris lihat dulu ah. Kayaknya yang paling rapi Kimi. Yuk Kimi, kita mulai berdoa pembukaannya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu bagi kami semua.
sehingga pagi ini kami dapat bersekolah minggu untuk memuji, memuliakan namamu. Kiranya Tuhan Yesus memimpin ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi siapa yang pas berdoa masih bercanda kanan kiri sama kakaknya atau sama adiknya? Tidak boleh ya adik-adik, karena sewaktu kita berdoa, kita berbicara dengan siapa adik-adik? Betul, kita berbicara dengan Tuhan. Makanya kita harus berdoa dengan baik. Nah, adik-adik, siapa yang masih semangat? Nah, walaupun dari rumah kita mau nyanyi lagi nih adik-adik. Lagunya lebih semangat lagi. Kita mau bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu hati-hati gunakan tanganmu, krok krok krok. Nanti setelah hati-hati kita gunakan tangan kita, kemudian mata, leher, yang terakhir mulut. Kalau pas mata kita kejap-kejap, lalu leher ngek ngok. Kemudian yang terakhir mulut. Kita ucapkan amin. Yuk, kita mulai adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Kejap-kejap. Hati-hati gunakan matamu. Kejap-kejap. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kejap-kejap. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Selamat pagi adik-adik, silakan duduk kembali. Bertemu lagi dengan Kak Novi. Kakak biasanya mengajar di kelas Balita B. Sebentar lagi kakak akan menceritakan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, kakak mau mengundang adik-adik untuk menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. 1, 2, 3. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak akan pimpin doa untuk adik-adik semua. Ini ya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar dapat mendengarkan dengan baik.
Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke adik-adik. Sekarang kakak akan bercerita dari Alkitab. Kakak akan bercerita tentang Filipus. Udah tahu belum Filipus itu siapa? Ya, Filipus itu adalah murid Tuhan Yesus. Suatu hari, Filipus pergi ke kota Samaria. Ngapain ya Filipus di sana? Di sana, Filipus itu menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang di kota Samaria. Di kota Samaria, Filipus banyak sekali melakukan mukjizat. Contohnya, Filipus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh dan timpang. Adik-adik tahu nggak? Filipus bisa melakukan itu karena dia memiliki Roh Kudus. Selain menyembuhkan orang lumpuh, Filipus juga bisa mengusir roh-roh jahat yang ada di tubuh orang-orang di Samaria. Sehingga mereka yang semulanya gak percaya sama Tuhan Yesus, sekarang mereka jadi percaya. Sebab Filipus sudah mengusir roh-roh jahat yang ada di tubuh mereka. Nah adik-adik, ternyata di kota Samaria ada yang namanya Simon. Siapa namanya? Simon. Tahu nggak adik-adik Simon itu siapa? Simon itu adalah seorang penyihir. Dia bisa membuat orang-orang di Samaria itu takjub akan sihir-sihir yang dia lakukan. Tapi adik-adik, setelah Filipus datang dan menceritakan tentang firman Tuhan, orang-orang yang ada di Samaria udah nggak percaya lagi sama Simon. Mereka lebih percaya kepada Filipus karena telah menceritakan firman Tuhan dan mukjizat-mukjizat yang Tuhan miliki. Orang-orang semua mengikuti Filipus untuk mendengarkan firman Tuhan. Suatu hari adik-adik, Petrus dan Yohanes datang ke kota Samaria. Mereka mengunjungi Filipus dan membantu Filipus untuk menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang di Samaria. Simon melihat hal itu takjub adik-adik. Dia takjub karena Petrus memiliki kuasa. Petrus dan Yohanes juga berdoa kepada orang-orang di Samaria ini agar mereka memiliki Roh Kudus. Simon terkejut adik-adik. Kok bisa ya Petrus punya kuasa seperti itu? Terus adik-adik, Simon kasih uang ke Petrus sama Yohanes. Biar apa sih? Ternyata Simon pengen punya kuasa yang sama seperti Petrus. Petrus marah-marah sama Simon gara-gara Simon mempermainkan kuasa Roh Kudus. Kata Petrus kepada Simon, kamu nggak boleh mempermainkan kuasa Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Nah adik-adik, jadi kuasa Tuhan itu nggak bisa kita dapetin pakai uang. Oke adik-adik, itu dulu cerita yang kakak sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Teman-teman, Tommy mau minta maaf ya. Tadi Tommy menyedihkan hati kakak dan hati Tuhan Yesus. Tadi Tommy tidak mau merapikan mainan sehabis bermain. Tapi kan tadi Tommy lihat cerita yang disampaikan Kak Novi. Tiba-tiba Tommy menyesal karena tidak mau merapikan mainan. Tommy merasa ada yang berbicara dalam hati Tommy kalau itu tidak baik. Mungkin
Itu suara Roh Kudus ya, Kak. Makanya Tommy tadi sudah merapikan mainan Tommy. Ini Tommy habis makan, Tommy mau membantu Mama dengan menaruh piring di dapur. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Pauline di sini. Kak Pauline biasanya mengajar di kelas Balita A. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, bukan? Gimana ceritanya menurut adik-adik? Seperti murid tadi adik-adik yang diberi Roh Kudus oleh Tuhan, lalu menjadi berani memberitahukan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan. Tadi nama muridnya siapa ya adik-adik? Iya adik-adik, betul, namanya Filipus. Kita juga sudah diberi Roh Kudus loh oleh Tuhan. Adik-adik percaya nggak? Roh Kudus ada di hati kakak dan di hati adik-adik juga. Roh Kudus diberikan Tuhan kepada kita agar kita bisa dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tapi Kak, gimana caranya kita tahu mana yang baik dan mana yang jahat? Nah, caranya adik-adik harus membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Dan adik-adik juga jangan lupa mendengarkan nasihat papa mama ya. Sekarang Kak Pauline mau mengajak adik-adik untuk melakukan sesuatu, yaitu membantu papa dan mama adik-adik seperti Tom tadi. 1. Merapikan mainan setelah bermain. 2. Bisa menaruh piring setelah adik-adik makan. 3. Adik-adik bisa taruh botol susu adik-adik setelah adik-adik minum susu di meja. Atau ada yang bisa menyuci sepatu atau sendal. Wow, hebat. Nah, tapi adik-adik jangan lupa ya, yang adik-adik lakukan harus difoto atau di video, kemudian dikirim ke grup WhatsApp sekolah minggu. Nah, hari ini juga ada ayat hafalan loh dari kakak. Ayat hafalannya dari Injil Matius 10 ayat 40a. Bacaannya, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Nah, itu ayat hafalan kita ya. Kita sudah sampai akhir di kebaktian hari ini. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pakai kami sebagai alat-Mu untuk dapat memberitahukan firman Tuhan kepada orang lain, agar orang lain dapat percaya dan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu yang telah dinyanyikan di minggu lalu, yaitu Saya Ada, Tuhan Pun Ada. Mau ingetin kepada adik-adik semua di rumah untuk selalu menjaga kebersihan dan jangan lupa cuci tangannya setelah bermain, setelah melakukan segala sesuatu, dan yang paling penting adalah sebelum makan harus cuci tangan. Dan juga adik-adik agar dapat bermain di rumah saja ya. Kalaupun adik-adik harus keluar rumah, jangan lupa nih dipakai maskernya supaya adik-adik tidak tercemar virus penyakit. Dadah!